Menurut saya secara pribadi, inilah kelakuan bejat dari seorang lawyer yang bernama Rasman Arif Nasution ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Di situ kayak dia langsung Berbunga langsung apa? cium aku gitu. Cium kamu? Langsung nyosor gitu? Di mana? Di dalam mobil. Di bagian mana dia? Oke, dia langsung cium kamu intinya. Kamu diem apa gimana? Nangis. Hah? Aku bilang nggak, jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu sama aja dong. Aku bilang kayak gitu. Apa bedanya? Dia tetap maksa apa kamu? Ya udah, sampai abis itu aku keluar. Kamu nangis di situ. Terus reaksi dia? Ya mungkin itu satu kebanggaan buat dia. Ih, kurang ajar banget. Biadab menurut saya, kalau itu benar terjadi biadab dong. Dia maksa kan? Terus Ya udah kamu dari cerita sama situ. siapa habis itu? Enggak, kenapa kamu mau cerita? Malu? Malu. Aku rasa kayak malu aja. Bukan untuk masih cium. Kalau dicium daerah pipi mungkin masih kayak Iya, ngerti. Yang dicium? di Oke. Terus ya udah, habis gitu aku keluar. Habis keluar kita akhirnya preskon. Oke. Dan di preskon itu pun gak ada perjanjian kita untuk mengungkap apa ya, yang bilang pelecehan, apalagi apa namanya kelainan seksual. Itu bukan bener-bener, bukan, nggak ada gitu loh dari aku. Jadi di preskon itu sama sekali tidak ada perjanjian untuk menggedakan ngomong kasus yang kamu laporkan ke polisi itu. Betul. Yang selama ini kan beredarnya kamu dilecehkan, ada kelainan seksual dari orang yang lain kan ya? Nggak ada perjanjian. Nggak ada perjanjian itu. Tapi dia mengungkap sendiri gitu. Iya, dan aku pun kaget. Dan aku langsung bilang sama dia setelah itu, kayak abang salah, abang yang salah dari sejak awal. Kita nggak ada perjanjian, aku bilang, untuk bicara seperti itu. Tapi abang kayak gitu terus, tapi dia tetap bersikukuh, enggak, udah aman, nggak apa-apa. Orang masalahnya, aku bilang ini masalah jadi memblunder loh. Dia malah bilang, ya orang udah memblunder dari awal, dari semenjak kamu preskon sama yang pada hari Kartini itu. Aku bilang pada hari Kartini nggak ada sangkut paut, karena itu memang bersuara untuk wanita. Aku bilang, aku udah kayak gituin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Rasman Arif Nasution dikecam oleh Uya Kuya sebagai seorang manusia yang biadab, manusia yang kurang ajar, yang tidak bisa berlaku sopan kepada seorang kliennya, yang tidak bisa berlaku sopan kepada seorang perempuan, apalagi sifatnya memaksa. Inilah kenapa di awal cuplikan video tadi saya katakan bahwa kelakuan bejat yang dipertontonkan, yang ditunjukkan oleh seorang lawyer yang bernama Rasman Arif Nasution ini. Dalam cuplikan video tadi, jujur saya merasa prihatin dengan cewek yang sampai diperlakukan seperti begitunya. Segitunya dia untuk memaksa seorang perempuan yang bukan siapa-siapanya dia. Dia tidak mampu untuk menunjukkan sikap profesionalitasnya sebagai seorang lawyer, sebagai seorang pengacara. Tetapi malah dia memanfaatkan kliennya dalam situasi-situasi seperti itu. Tidak heran bila sosok lawyer yang satu ini diketahui sebagai lawyer yang kontroversi. Hingga pada akhirnya
SK-nya dia pun dicabut dalam organisasi advokatnya. Siapapun kita, dengan jabatan apapun, dengan kekuasaan seperti apapun, tetapi etika, adab, sopan santun, itu harus tetap nomor satu. Bukan engkau bisa memperlakukan semena-mena hanya karena engkau punya kuasa, hanya karena engkau punya jabatan, hanya karena engkau punya power dan lain sebagainya. Sekali lagi, itu namanya biadab. Anda terlalu kurang ajar. Berikut ini, saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan sosok lawyer yang selama ini memang sering tampil di media-media terkait dengan kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Dan ternyata background atau latar belakang dari orang ini ternyata sangat dan amatlah tidak patut untuk dijadikan sebagai contoh atau sebagai teladan untuk kita generasi penerus bangsa ini. Mari kita simak videonya. Apa yang dilakukan oleh saudara Rasman Arif Nasution ini dianggap telah mencederai selain organisasi Kongres Advokat Indonesia, juga profesi advokat. Tanggapan untuk Peggy Setiawan yang mengaku tidak bersalah, mungkin Bang Rasman sudah melihatnya seperti apa? Dia mengatakan tidak bersalah. Ada keterangan Lucy dari situ. Adiknya Datang ke Bandung, bentar dulu. Anda bicara lain, tapi pimpinan tidak takut perang dengan Hotman Paris Utama. Saya tegas. Saya percaya bahwa Hotman ini tidak berbicara hukum. Tapi kalau besok Bang Hotman ternyata membuat bantuan hukum diam-diam atau terbuka atau menjadi kingmaker, saya tidak takut perang dengan Hotman Paris Utama. Damping ini teman-teman pengurus DPD seluruh Indonesia, Kongres Advokat Indonesia, untuk menyampaikan hasil rapat pleno. Dalam rapat berkembang dinamika mengenai salah satu anggota kami yang teman-teman juga sudah tahu, sehingga rapat memutuskan 3 hal. Yang pertama, saudara Rasman Arif Nasution dinyatakan tidak sebagai pengurus lagi. Ya. Yang kedua, ini yang boleh dianggap serius dalam perdebatan kami, SK dia sebagai advokat dicabut oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Keputusan ketiga, bahwa proses hukum terhadap apa yang dilakukan oleh saudara Rasman Arif Nasution ketika menjadi pengacara tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan upaya hukum. Dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa keputusan ini dilakukan secara bulat. Hadir kami DPD dari DPP dan seluruh DPD Kongres Advokat Indonesia, seluruh Indonesia. Misalnya contoh ini rekan saya yang paling semangat berbicara dalam forum, Saudara Malik dari DPD Jawa Timur. Ada juga dari NTT, ada dari Kaltara, ada dari Bali, hampir seluruh Indonesia hadir. Dan dinamika yang berkembang bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Rasman Arif Nasution ini dianggap telah mencederai selain organisasi Kongres Advokat Indonesia, juga profesi advokat. Saya sangat setuju dengan pernyataan ini. Memang sosok manusia seperti Rasman Arif Nasution itu tidak pantas untuk diberi panggung, diberi jabatan dalam pengurus advokat Indonesia. Manusia yang tidak mau menerima kritikan dari orang lain, apalagi dengan sikapnya yang kurang ajar, dengan sikapnya biadab, seperti yang dikeluh kesahkan oleh cewek yang dalam cuplikan video tadi, itu mau menunjukkan kepada kita semua bahwa sosok lawyer seperti ini sebenarnya sosok lawyer yang tidak punya adab. Sosok lawyer yang tidak bisa dipercaya, yang tidak bisa mengedepankan rasa profesionalitasnya sebagai seorang lawyer atau sebagai seorang pengacara. Wajar saja dia harus dipecat.
Dan kasus kepada cewek tadi, menurut pandangan saya yang rakyat jelata ini, itu sebenarnya tindakan pelecehan. Saya tidak membayangkan sosok manusia seperti Rasman Arif Nasution ini ternyata punya kelakuan yang biadab seperti ini. Mukanya polos, tetapi kelakuannya busuk. Luar biadab ini namanya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kerja apapun kita, dengan profesi apapun kita, mari kita bangun rasa profesionalitas yang ada di dalam diri kita. Entah itu dengan klien kita, entah itu dengan karyawan kita, entah itu dengan rekan kerja kita, harus profesional. Jangan kita memanfaatkan situasi-situasi yang bagi saya sangat memalukan. Contoh real seperti yang ditunjukkan oleh Rasman Arif Nasution ini. Dan manusia ini dari gaya bicaranya seolah-olah dia merasa paling hebat. Seolah-olah bahwa apa yang dia katakan itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Tadi kita mendengarkan bersama-sama bagaimana dia mengecam Bung Hotman Paris Hutapea. Padahal sosok Rasman Arif Nasution ini baru nongol. Kita rakyat Indonesia baru mengenal ketika ada kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi di tahun 2016 silam. Dan dianya nongol di tahun 2024. Baru dalam waktu sebulan atau 2 bulan yang lalu. Tetapi dia sudah merasa sok hebat. Sok paling pintar. Bila kita bandingkan sosok Rasman Arif Nasution dengan Bung Hotman Paris Hutapea, pandangan saya yang adalah rakyat jelata ini, itu bagaikan langit dan bumi. Engkau cuci dulu mukamu untuk melihat apakah saya sepadan ketika membuat perbandingan antara saya yang adalah Rasman Arif Nasution dengan Bung Hotman Paris Hutapea itu. Mari, selanjutnya saya masih mengajak pemirsa sekalian untuk mendengarkan bersama-sama kecaman-kecaman dari netizen yang lain. Ayo, kita simak bersama-sama. Berdasarkan informasi dari anggota tim, Rasman itu dulu berkeinginan masuk gabung dengan tim kita. Oh ya? Ya, boleh dicek. Awalnya begitu nih. Bahkan Rasman sendiri yang bilang, saya siap bantu Peggy. Iya, itu ada di media. Kan ada, di media, kan? iya betul. Ya. Nah, tapi kemudian tiba-tiba makin ke sini, kalau saya bilang makin ngawur, biarin aja. Bilang aja sama Rasman, berhadapan dengan saya. Kalau nggak enak dengan ucapan saya, makin ngawur gitu ya. Ya, makin ngawur. Kenapa saya bilang makin ngawur? Dia meyakinkan banget bahwa Peggy ini adalah orang yang paling bersalah. Ya, dia meyakinkan banget, menggiring kami lah, bukan saya. Kami menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Rasman itu adalah upaya membangun opini publik supaya benar-benar yang diucapkan sama dia bahwa Peggy adalah pelakunya itu dipercayai publik. Makanya kami bereaksi keras waktu itu. Ya, kami tim diwakili saya berhadapan dengan Rasman, saya bilang, legal standing Anda apa? Sebetulnya apa sih? Nah, begini Kang, kok bisa-bisanya memojokkan klien kami kan itu. Nah, Rasman bilang, saya praktisi hukum. Nah, cara berpikir kita yang mudah gitu ya. Kalau praktisi hukum itu boleh dia mengeluarkan pendapat, tetapi harus independen. Begitu ya. Kalau memang ini salah, nilai salah. Kalau memang ini benar, nilai benar kan itu. Atau kalau tidak mau memberikan penilaian, berikanlah pendapat yang posisinya dia berada di tengah. Itu praktisi hukum ya. Nah, kemudian dia bilang, saya adalah kuasa hukum dari Yosi Ahdian. Nah, mungkin akang-akang coba nanti lihat lagi di media itu. Yosi Ahdian itu tahun 2016 itu adalah
kuasa hukum dari keluarga Eki dan keluarga Pina. Ya. Itu. Ya, betul. Terjadilah persidangan, kan itu ya. Persidangan, ingkrah, putus, ingkrah, clear. Artinya tugas dan kewenangan Yosi Ahdian sebagai kuasa hukum dari keluarga Eki dan keluarga Pina, menurut keluarga Eki dan keluarga Pina selesai. Sudah selesai. Selesai. Karena mohon maaf. Keluarga, katakanlah keluarga Eki polisi, Rudiana kan. Keluarga Pina orang, mohon maaf ya, mohon maaf. Orang biasa. Pasti mereka berpikiran bahwa karena ini sudah diputus, sudah ingkrah, berarti udahlah selesai. Dan nggak ada komunikasi lagi juga. Nggak ada komunikasi lagi. Makanya begitu kasus mencuat, dia minta bantuan Hotman Paris untuk menjadi kuasa hukum keluarga Pina. Ya, itu kan. Nah, kalau saya waktu itu saya bilang ke Razman itu, kalau legal standing Anda sebagai kuasa hukum Yosi Ahdian dalam kapasitas apa? Kalau katakanlah begini, Yosi Ahdian merasa bahwa saya belum diputus oleh keluarga Eki dan keluarga Pina, katakan begitu. Saya masih kuasa mereka. Loh, gak ada kepentingan Anda mojokin klien saya. Anda serang tuh keluarga Eki dan keluarga Pina. Kan itu. Kenapa tidak kembali ke dia kan? Nah, kenapa tidak kembali ke dia kan itu? Kok malah ke Hotman gitu? Kalau misalnya seperti itu. Kalau misalkan saya nggak enak gara-gara ada Hotman Paris muncul di keluarga Pina, serang tuh Hotman. Jangan serang klien kami, kan nggak ada hubungannya. Saya kalau berani. Gitu. Ya kan. Jadi begini kan. Nggak ada hubungannya. Sebutlah Razman Nasution ini kan sekarang memperkenalkan dirinya sebagai seorang praktisi hukum. Ya. Yang pernyataan-pernyataannya memojokkan Ya, sangat. PS sangat. Kliennya Kang Muhtar ya. Ya, betul. Padahal sekian waktu lalu justru dia ingin masuk ke dalam tim ini. Gabung dan kita. Kenapa tidak jadi gabung? Itu kan banyak pertimbangan lah ya. Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh tim kita berdasarkan hasil musyawarah tim. Ya, apakah ini orang ini boleh atau tidak masuk? Ya kan gitu ya. Kan tidak, karena kan gini, kita punya ketua Ibu Yanti, tapi Ibu Yanti juga mengajak kita untuk berbincang. Ini ada ini masuk gimana? Ya kita bersepakat tolak aja. Makanya saya juga heran, kenapa kok Pak Deddy Mulyadi ini kan anggota DPR RI ini, mantan bupati. Kalau nggak salah saya bupati apa tempatnya ini? Purwakarta. Nah, sekarang info-infonya mau maju calon gubernur Jawa Barat. Apa nggak ada hubungannya ke sana? Nah, maksud saya kan anggota DPR bisa komunikasi dengan Pak Kapolri, dengan Pak Kapolda Jabar. Kenapa mesti belok? Maksud saya belok dalam pengertian datang sana, datang ke sini. Nah, sudah. Kami mencurigai Pak Deddy ini maunya apa gitu. Kan paham tugas anggota DPR. Memang tidak salah dia turun kemana-mana, bagus, tapi dia harus juga punya logika yang dibangun supaya rakyat terang. Kalau penjelasan dari Muhammad Kahfi kemudian Pak Abdul Pasren tentu sinkron dong. Nanti akan kita lihat seperti apa. Nanti di pemeriksaan kan kita lihat. Kalau memang polisi menganggap ini perlu ditindaklanjuti, ya kalau tidak juga jangan dipaksakan. Tapi yang pasti kami akan jaga bahwa keterangan Pak Abdul Pasren dengan keterangan Saudara Muhammad Kahfi itu sinkron. Abang, tapi sebagai kuasa hukumnya nih, sebenarnya bagaimana sih Bang ceritanya kronologis pada malam itu gitu? Karena kan mereka sendiri bilang, oh 8 terpidana ini nginep, oh ternyata enggak, saya cabut kesaksiannya. Tapi sebelum dia nginep pun dia juga bilang kalau sebenarnya mereka nggak di situ nongkrong segala macem. Akhirnya mereka jadi ditahan. Sebenarnya tuh gimana Bang pada malam itu? Yang perlu kita ingat, mereka ini kan katanya ya, sebelum pergi ke rumah itu mabuk-mabuk dulu, kan begitu ya? Kan mabuk-mabukan dulu. Minum dulu. Anda tahu kalau orang mabukan, sadar nggak? Nggak sadar kan? Saya tanya, orang mabuk, dia pergi jalan di tengah jalan dia nggak sadar. Banyak orang mabuk ketabrak. Saya anehnya kalau orang lagi mabuk, nyabu atau apa, tapi datang polisi nangkap dia sadar. Oh, ya. Biasanya sadar itu, tapi kalau yang luna itu dia nggak sadar. Nah makanya saya aneh aja gitu. Orang mabuk
Pertanyaannya, kalau orang mabuk rame-rame melakukan kejahatan mungkin nggak? Mungkin dong. Sangat mungkin. Karena tidak sadar. Tapi seolah-olah yang mabuk ini sekarang di mata kami ini oleh para pembelanya seolah-olah ini orang-orang baik semua. Tapi mabuk. Mabuk dulu baru ke sini, kan gitu, benar nggak? Kan benar keterangan saya ini. Nah, kalau mereka mabuk, kira-kira keterangannya bisa nggak? Tentu perlu di cross check. Tidak juga kita katakan tidak benar, perlu di cross check. Tetapi keterangan dari Rasman Arif Nasution, Anda itu seorang lawyer. Sekali lagi, Anda itu seorang lawyer atau seorang pengacara. Anda bukan seorang hakim yang bisa memvonis Peggy Setiawan ketika Anda mengatakan bahwa dia adalah pelakunya. Otak itu dipakai, Pak. Sekali lagi, otak ini dipakai. Gunakan logika akal sehat. Jangan logika akal uang. Anda itu seorang lawyer, bukan seorang hakim. Setiap kalimat Anda, kalau Anda mau menjudge seseorang, harus gunakan kata diduga. Bukan Anda merasa yakin bahwa Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan itu adalah pelakunya. Otakmu dengan Putri Maya Rumanti itu hampir sama. Seorang lawyer tetapi bertindak seperti seorang hakim yang bisa untuk memutuskan, yang bisa untuk memvonis. Dari cara Anda membangun narasi, dari cara Anda berbicara, kami rakyat Indonesia bisa melihat mana narasi yang benar dan mana narasi yang bohong. Mana narasi yang datang dari lubuk hati nurani dan mana narasi yang datang karena ada cuan. Itu yang perlu kau camkan. Kami rakyat Indonesia tidak bodoh. Jangan karena Anda merasa saya adalah seorang praktisi hukum, saya paling hebat, sampai Anda mengancam Bung Hotman Paris Hutapea dan lain sebagainya. Tolong, gunakanlah ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Jangan semakin berisi, kelakuan sombongmu semakin menonjol. Hati-hati, bahwa kesombonganmu akan menjatuhkan dirimu serendah-rendahnya. Seorang uya-kuya saja menilai kamu adalah pribadi yang biadab, pribadi yang kurang ajar, yang sudah memaksa seorang cewek untuk kamu cium. Itu namanya tindakan pelecehan. Sebenarnya malu ketika seorang lawyer tidak mampu untuk mengedepankan rasa profesionalitasnya untuk melindungi kliennya, bukan memanfaatkan kliennya. Berikut ini, ketika dia mengkritik Kang Deddy Mulyadi, yang adalah seorang wakil rakyat, logika akal sehatmu itu pakai nggak? Wakil rakyat dipilih oleh rakyat, tentunya dia akan membela kepada rakyat, bukan seperti Anda. Hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, penelusuran-penelusuran dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk membongkar kebenaran demi keadilan dari Peggy Setiawan dan kawan-kawannya yang saat ini sedang mendekap di balik jeruji besi. Yang kita tahu bahwa sebagian besar mereka itu adalah pribadi-pribadi yang tidak bersalah. Layak untuk diperjuangkan karena keadilan sosial ini bagi seluruh rakyat Indonesia.
bukan untuk para penguasa, bukan untuk orang yang punya uang. Tolong Pak, mikir tuh pakai otak. Biar bicaranya kita itu jangan ceplos-ceplos, jangan asal bacot. Saya tuh merasa lucu ketika Anda mengkritik Kang Deddy Mulyadi yang selama ini memang aktif turun untuk melakukan penelusuran, melakukan interogasi, melakukan wawancara dengan keluarga korban, dengan para saksi dan lain sebagainya dalam kasus pembunuhan Vina ini. Karena yang mau ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi bahwa dia adalah wakil rakyat, sudah sepatut, sudah sepantas, sudah selayaknya dia harus membela rakyatnya. Mencari keadilan, mencari kebenaran, itu sangat mahal harganya. Semoga saja kita rakyat Indonesia bisa melihat kualitas yang dimiliki dari seorang lawyer yang bernama Rasman Arif Nasution ini. Kali ini masih ada cuplikan video ketika dia mengkritik Bapak Susno Duaji yang juga kita ketahui bersuara lantang, seorang purnawirawan yang saat ini juga sedang berjuang untuk menegakkan keadilan, untuk membela kebenaran, khususnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Mari kita simak bersama-sama. Terus ada seorang mantan petinggi Polri yang saya lihat hampir tiap hari komentari Polri, seolah-olah Polri salah semua. Padahal dia bagian terpenting dari Polri itu. Kenapa sih begitu Pak? Tolonglah Pak, jangan terlalu ini Pak. Kita yang sipil aja kasihan nengok Polri digini kan, masa Bapak enggak sih? Oh, kita tidak mendukung penegakan hukum, pasti Pak. Kami tim penasihat hukum dari Abdul Fasren dengan Saudara Muhammad Kafi ini sangat cinta dengan penegakan hukum yang rule of law, yang equality before the law. Tapi kami tidak mau bahwa kata-kata itu penggiringan yang ujung-ujungnya seolah-olah seseorang itu bersalah. Saya pun begitu menginterogasi orang, tapi kan tetap dalam frame bahwa praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Tidak bilang ini saya keyakinan saya, barang buktinya begini, ini begini, nanti akan begini. Nah, jangan begitu dong. Apalagi Anda berasal dari institusi itu. Kan tidak elok gitu dipandang orang. Nampak banget lah bahwa Anda itu something dengan institusi itu. Padahal Anda besar dari situ. Saya dengar-dengar masih uang pensiun masih diterima tiap bulan. Saya dengar ya. Kurang elok lah Bapak. Di mata saya Hotman nggak hebat. Ini tidak profesional, tidak hebat. Bu Ida juga menyaksudnya itu tadi itu. Tidak ada apa-apanya kau di mata saya. Ya, jadi dia datang ke Mabes Polri, keluar dari mobil, karena tahu dia nggak ada. Kalau ada saya, mana berani dia. Pokoknya akal gue deh. biar lain kali jaga mulutnya. Setiap ngomong itu jaga mulutnya. Maaf, aku nggak suka karena kamu botak, nggak punya rambut. Mau maju calon gubernur Jawa Barat, apa nggak ada hubungannya ke sana? Lain bos, ada masalah kepedulian terhadap kemanusiaan mah tidak bisa dibatasi oleh jabatannya. Justru pejabat-pejabat terkait yang seharusnya menangani kasus Vina mencontoh terhadap kinerja Pak Haji Deddy Mulyadi. Kadar boga kepentingan di pilgub mah nya wajar we karena ge feedbacknya di masyarakat. Nu jadi masalah pisan mah ari jabatan hayang digawe mung anjing. Bangkai. Apa kok Pak Deddy Mulyadi ini kan anggota DPR RI ini, mantan bupati. Saya stit lagi videomu Rahman ya. Ya Rasman ya. Izin ya saya stit ya. Rasman, dia itu
Ya, wakil rakyat. Wajar dia turun ke jalan. Wajar dia turun ke lapangan. Kalau kamu, wakil siapa? Itu yang jadi pertanyaan masyarakat tuh. Kamu itu mewakil siapa? Apa kamu mewakili untuk negara Republik Indonesia ini? Apa kamu mewakili untuk masyarakat yang kecil yang ditindas? Hah? Coba, saya tanya sama kamu. Kamu jangan bodoh-bodohin orang. Kang Deddy itu orang pintar. Wajar dia turun ke lapangan karena dia wakil rakyat. Yang memilih dia itu rakyat. Yang tertindas itu rakyat. Tahu nggak? Ya. 7 tersangka yang di dalam sekarang, ya, sama Peggy. Masyarakat tahu, ya, bahwa masyarakat itu bisa menilai bahwa mereka itu tidak bersalah. Kamu harus tahu itu, Rahman. Ya, dasar King Kong lu ya. Harusnya kamu itu membela yang kecil. Ingat, hidup ini bakal mati, Rasman. Nggak selamanya kau berkoar-koar di dunia ini. Lu bela orang yang benar, bukan bela yang salah. Kemarin koar-koar ini udah belain Pak RT. Ya? Sekarang Pak RT itu, ya, kenapa dia nggak berani keluar? Tanda orang salah, ciri-ciri orang salah itu nggak berani keluar. Coba kita nggak salah, ngapain kita sembunyi? Kita temui masyarakat, saya nggak salah, saya seperti ini. Kalau memang mereka nggak pernah nginap di rumah kita, mereka nggak pernah nginap di sini, titik, nggak pakai koma. Ngapain lu sumput-sumput dia? Nggak mau di publik. Emang negara ini milik mereka? Emang negara ini milik lu? Hah? Sama aja, negara ini milik kita semua. Kalau bapak nenek moyang lu pernah berjuang, nenek moyang kami juga pernah berjuang di negara Republik Indonesia ini. Ya udah bosan lihat kamu itu. Bener bosan saya lihat kamu tuh. Rasman Nasution ini meminta Polri untuk tangkap Widya. Saya yang ndak cerdas ini, ndak habis pikir. Kenapa orang-orang seperti Hotman Paris, Rasman Nasution tertarik dengan si Widya ya? Nanti saya tunjukkan videonya si Rasman. Sosok Widya nih bang yang muncul. Dia kerap muncul di media sosial kan, memiliki informasi katanya banyak tentang kasus ini. Saya jujur ya, saya melihat dalam 2 minggu terakhir ini ada sosok seorang perempuan yang katanya bernama Widya. Ini meresahkan. Ya, saya bukan sependapat dengan si beling-beling, bukan. Tapi menurut saya dia meresahkan. Kenapa? Pertama, ini orang cerita tapi seolah-olah fakta, dan fakta itu dia tidak tunjukkan gitu. Misalnya sebut si A, si B, si C adalah si Andika, anak jenderal, cucu jenderal, terus kasih duit sekian miliar, kemudian ada uang narkoba. Ini nggak dirangkai gitu. Ini saya heran, ini orang siapa sih gitu. Dan saya minta Pak Kominfo dan juga Cyber Barreskrim Mabes Polri untuk tangkap ini orang. Saya melihat orang-orang ini memang mencari panggung, ya enggak apa-apa, itu hak kalian. Cuma saya punya prinsip, tidak akan membiarkan orang baik berjalan sendirian. Tidak kenal secara personal, enggak. Saya senang dengan konten-konten Widya. Kenapa setiap orang yang ngomong tentang Widya, saya selalu ambil bagian. Seperti itu. Kembali ke masalah Rasman. Rasman ini ngomong si Widya itu tahu banyak, terus nyenggol-nyenggol ke arah narkoba. Ada perputaran narkoba di tubuh kepolisian. Di situ Widya banyak tahu. Ini baru keluar dari gorong-gorong atau dari mana sih ini orang?
Kalau dia ngikuti media sosial, itu banyak konten-konten yang mengatakan terjadi perselingkuhan di tubuh kepolisian. Dalam hal ini oknum ya. Banyak kan oknum ketangkap pakai narkoba di kantor polisi. Terus ada itu pengedar itu dapat perlindungan dari seorang res. Artinya yang dikatakan Widya itu benar. Harusnya kan orang-orang seperti Rasman ini kalau mau menegakkan kebenaran ya, keadilan, harusnya kan mendukung Widya. Tapi yang terjadi sebaliknya kan, betul enggak? Ini kilas balik ya. Saya pernah melihat si Widya ini ngomong soal bubuk putih. Itu dihubungkan dengan Teddy Minahasa. Fakta apa tidak setelah Teddy Minahasa waktu itu, seingat saya ya, jadi Kapolda Jawa Timur. Tidak lama diangkat jadi Kapolda, dia ditangkap. Akhirnya divonis bersalah. Itu berarti kan apa yang dikatakan Widya benar kan? Harusnya kalian orang-orang yang ngerti hukum kan terima kasih dengan Widya. Polisi pun kalau mau bertindak benar ya, karena polisi saat ini menjadi sorotan nih. Sekali lagi oknumnya ya. Ya kenapa kalian tuh malah sewot kemarin si Tony itu? Kenapa saya videokan si Tony kemarin? Karena ada kalimat dari si Tony harusnya diambil tuh Bu Widya. Ya diambil apa? Kan kalimat seperti itu bersayap. Seolah-olah mereka itu memberi celah atau memberi ruang untuk polisi menindak. Saya tidak terimanya di situ. Seperti si Rahman ini. Mungkin Bu Widya itu kan melihat penelusuran Kang Deddy. Yang saya yakini 100% Peggy itu tidak bersalah. Itu kalau kalian punya akal sehat, statement dari satu orang dengan Kang Deddy itu aja pasti punya pemikiran Peggy tidak bersalah. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan seorang lawyer, seorang pengacara yang bernama Rasman Arif Nasution. Jadi sampai di sini kita semua jadinya paham, kita semua jadinya tahu background dari seorang lawyer yang bernama Rasman Arif Nasution ini. Tadi dalam cuplikan video yang pertama, kita mendengar ada curahan hati dari seorang wanita kepada Uya Kuya, bahwa wanita tersebut telah mendapat pelecehan dari seorang Rasman Arif Nasution dengan tindakan pemaksaan. Sehingga Uya Kuya merespon bahwa manusia yang bernama Rasman Arif Nasution ini adalah manusia biadab, manusia kurang ajar. Siapapun kita, dengan pekerjaan apapun, mari kita harus bersikap profesional. Harus mengedepankan adab, etika, tata krama dalam pekerjaan kita. Jangan karena Anda sebagai seorang lawyer, Anda yang paham akan hukum, Anda yang dipercayakan sebagai orang-orang yang tahu baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang melanggar dengan hukum, tetapi Anda malah memanfaatkan situasi dalam kesempitan. Sungguh sangat memalukan. Tidak heran bila pada akhirnya Anda itu dikecam oleh netizen Indonesia. Malu jadinya. Karena Anda tidak bisa bersikap profesional. Pada akhirnya Anda harus menerima hujatan-hujatan dari netizen Indonesia. Seorang lawyer semestinya mampu untuk menunjukkan sebagai sosok-sosok manusia yang taat akan hukum. Sosok-sosok manusia yang bisa menunjukkan hal-hal yang baik. Karena kalian itu katanya paham dengan hukum. Tetapi apa gunanya seorang lawyer melakukan tindakan pelecehan seperti yang diceritakan dalam cuplikan video tadi? Sungguh, ini sangat memalukan. Semoga saja
Cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir ini bisa menyadarkan kita dan bisa mengetuk pintu hati kita bahwa betapa bobroknya seorang lawyer yang menurut saya dengan kelakuan biadabnya yang telah merusak citra marwah dari para pengacara di Indonesia. Dan semoga saja para pengacara di Indonesia jangan pernah mengikuti rekam jejak dari seorang lawyer yang bernama Rasman Arif Nasution yang kita bahas dari awal hingga akhir ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna bagi kita semua, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kritikan, tutur kata, atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Tetapi begitulah cara saya rakyat jelata untuk mengungkapkan isi hati saya kepada orang-orang yang kurang ajar, yang menurut saya tidak patut untuk ditiru bagi kami generasi penerus bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.